Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih nih pada rekan-rekan KPDCI yang sudah mengundang saya, pada Boston Scientific yang sudah mensupport acara ini, pada Pak Tony, terima kasih Pak Dr. Lia. Pagi ini saya diberi tugas sama Pak Tony untuk menjelaskan komplikasi dan perbaikan akses vaskular dengan fokus kepada endovaskular. Tapi sebelum kita mulai ke sini, saya mau tunjukin slide ini ya. Jadi kalau kita melihat pendaki gunung, mereka tuh sering menggunakan tali-tali seperti ini. Nah, tali-tali ini disebut sama mereka adalah lifeline. Lifeline adalah garis kehidupan, jalur kehidupan di mana nyawa-nyawa mereka bergantung. Nah, kalau kita lihat arti lifeline itu, lifeline adalah seseorang atau sesuatu yang kita bergantung padanya, sangat bergantung kepadanya. Nah, pada pasien gagal ginjal, vascular access itu disebut lifeline, adalah jalur kehidupannya dia, karena memang pada kenyataannya baik buruknya suatu tindakan hemodialisis itu tergantung dari baik dan buruknya vascular access yang dia miliki, yang ujung-ujungnya nanti akan berhubung dengan baik buruknya kualitas hidup yang dia miliki. Dan memang pada kenyataannya sekarang, penderita gagal ginjal itu, masalah dari vascular access dengan segala permasalahannya yang banyak kita hadapi itu masih merupakan penyebab morbiditas, bahkan mortalitas yang besar yang kita temukan di rumah sakit. Nah, memang vascular access kita tahu ada jalur selang, yaitu kita kenal dengan kateter double lumen atau CDL, ataupun satu lagi yang masyarakat kita kenal dengan Shimino. Nah, saya mau balik ke belakang menjelaskan tentang Shimino. Nah, kita kalau berbicara tentang Shimino atau medis kenal dengan AV-SAN, arteriovenous fistula, arteriovenous shunting, kita harus banyak berterima kasih kepada 3 orang ini. Nah, ketiga orang ini yang pertama di tengah adalah Dr. James A. Shimino, kemudian ini Dr. Brescia, Michael Brescia, dan ini Kenneth C. Apple. Nah, kita beruntung saat ini kita sudah berkembang, sudah banyak tahu, sudah luar biasa lah teknologi segala macam. Kita akses itu nggak seperti yang mereka hadapi nih, pionir-pionir ini. Pada tahun 60-an, 50-an itu cuci darah baru-baru berkembang, itu vascular access itu sangat-sangat bermasalah. Mereka masih mengandalkan tusukan-tusukan langsung, direct puncture. Kebayang kalau kita sekarang direct puncture sudah mulai banyak ditinggalkan. Dulu ada satu Scribner-Sand namanya. Scribner-Sand itu just semacam teflon dimasukkan ke pembuluh darah di lengan. Tapi Scribner-Sand itu juga ternyata mereka dapati nggak bagus. Sekitar paling bertahan nggak nyampe seminggu lah. Kadang sehari, 2 hari sekali pakai, karena permasalahan trombosis, kemudian infeksi. Nah, kemudian James Shimino ini, dia juga bekerja di satu rumah sakit sebagai petugas pengambil darah untuk pemeriksaan lab. Nah, dia pernah bertugas di suatu rumah sakit veteran perang. Dia ketemu satu orang veteran perang Korea yang pernah mengalami kecelakaan perang. Kemudian akibat penyembuhannya itu di tangannya terbentuk fistula secara traumatik. Nah, memang fistula ini sebenarnya banyak kita temukan justru tidak normal, karena dari penyembuhan dari arteri dengan vena akan terbentuk sambungan yang menyebabkan tersambungnya arteri sama vena secara abnormal. Nah, pada pasien itu si Dr. James Shimino ini melihat kok gampang sekali ya vena-venanya jadi besar. Kemudian dia gampang sekali ngambil darahnya. Jadi kepikiran sama dia, gimana kalau masalah ini, penyakit ini kita buat khusus untuk si cuci darah ya, untuk pasien-pasien proses cuci darah. Nah, dia kemudian Brescia ini ikut ke dalam tim mereka, kemudian mereka berdua merayu dokter bedah ini untuk mengerjakan hal yang tadi, menyambung pembuluh darah yang tadinya diketahui sebagai suatu penyakit, kita buat sendiri. Nah, yang mana saat itu belum pernah dikerjakan. Jadi
awalnya banyak penolakan, tapi sampai sekarang diterima di kita, dan bahkan di guideline disebutkan bahwa akses Simino, ya, akses Simino itu, atau yang kita kenal Avesan ya. Jadi Simino itu namanya Bapak ini, Dokter Simino. Brescia Simino sebenarnya. Jadi akses Avesan atau AV fistula merupakan suatu akses yang paling saat ini masih dapat diandalkan, lebih cepat penggunaan, kemudian dia lebih dapat reliable untuk jangka lama, mensupport dialisis. Nah, banyak yang nggak tahu ya, apa sih sebenarnya, banyak pasien juga datang ke kita, ini khusus banget saya bisa ngasih informasi ke teman-teman semua. Banyak pasien datang mau pasang Simino, jadi seperti ada sesuatu yang mau dipasang di badannya. Nah, ini kita coba, nah sebenarnya Simino itu adalah ini, kita tahu lengan kita punya sistem arteri yang mana dari jantung ke lengan. Kemudian ada sistem vena yang balik lagi ke jantung. Nah, pada tindakan Simino, si vena ini, aliran balik ke jantung, kita sambungkan ke arteri, yang menyebabkan darah arteri balik lagi ke jantung, ke sini. Nah, dia akan lama-lama menjadi besar seperti ini. Nah, setelah besar, sehingga dia gampang ditusuk, kemudian gampang ditusuk, dan dia memiliki aliran, karena aliran dia mengalir lewat vena. Vena itu kan kita tahu nggak ada tahanan perifernya. Jadi dia cepat banget, karena cepatnya dia timbul desiran. Jadi desiran itu bukan ada satu alat yang dimasukkan yang kita pasang, itu bukan seperti itu. Jadi benar-benar melalui pembuluh darah vena pasien sendiri yang kita sambungkan ke arteri. Oleh karena itu, setelah buat Simino, buat Avesan, ditunggu 2 bulan dulu. Secara guideline bilang 2 bulan kita tunggu matangnya. Matangnya itu dalam artian dia besar, kemudian dia memiliki aliran, kemudian intima dari si vena itu akan lebih menebal sehingga dia tahan ditusuk-tusuk. Nah, guideline Kadoki menyebutkan ada 3 kriteria yang kita bilang rumus 6 itu, diameternya harus 6 mili, kemudian jarak dari kulitnya harus di bawah 6 mili, biar gampang tusuknya. Seperti ini kan kelihatan. Kemudian alirannya di atas 600 cc per menit. Jadi teman-teman bayangkan ya, 600 cc per menit itu lumayan kencang ya. Pada kenyataannya kita, kalau dia udah lumayan berapa bulan gitu, itu kita ukur hampir rata 1000, 1500, kadang 1300 cc per menit. Nah, kencang sekali. Kita tahu manusia itu paling cuma 4-5 liter. Nah, jadi kalau terjadi perdarahan, maka bahaya sekali. Karena 100,5 liter kadang lewat situ semenit. 3 menit aja udah beres, habis darah semuanya. Nah, ini yang ditusuk-tusuk. Teman-teman yang tahunya Simino ditusuk, ini ditusuk sama teman-teman perawat HD, buat akses satu masuk dan dicuci, kemudian masukkan lagi, dia balik lagi ke jantung untuk sirkulasi. Nah, karena dia ditusuk-tusuk terus, makanya walaupun dia dibilang baik ya, akses Avesan atau Simino ini bagus, tapi ternyata memang akibat dia memang ditusuk-tusuk terus, kemudian ini juga bukan sebenarnya arteri, ini adalah vena yang harusnya tidak dialiri darah arteri, sehingga banyak proses yang terjadi di situ, proses trauma, kemudian proses neointimar hiperplasi, karena sebenarnya dia bukan diperuntukkan untuk darah arteri si vena ini. Tadi vena kan untuk darah balik yang tidak kencang gitu. Makanya banyak juga terjadi komplikasi ini yang cukup mengkhawatirkan. Nah, ini kita coba contoh lihat, ini komplikasi. Ya, seperti itu. Saking kencangnya. Nah, ini banyak pasien, karena nggak jarang kontrol atau apa, ya datangnya sudah dalam kondisi seperti ini yang kita ketemuan. Dan ini pasien-pasien yang saya tunjukkan di sini masih cukup beruntung karena terjadinya di rumah sakit. Kebayang kalau seperti ini terjadi di rumah atau di jalan. Makanya paling baik itu saya selalu menyarankan sering-sering kontrol ke dokternya, kemudian
apabila ada masalah, itu segera datang. Jangan ditunggu-tunggu gitu lah. Misalnya tusuk ada masalah susah dikit, coba datang dah. Kita lihat. Biar apa? Biar akses kita ini bisa dipakai, kalau bisa sekali buat untuk seumur hidup gitu lah. Jangan rusak-rusak lagi. Nah, kembali ke fokus sesuai dengan arahan. Jadi saya lebih fokus ke menjelaskan tentang endovaskular ya. Jadi endovaskular ini baru berkembang kurang lebih sekitar 10 tahun lah di kita, baru mulai banyak digunakan, terutama digunakan dulunya mungkin ke penyakit-penyakit lain. Mulai digunakan untuk membetulkan simino, membetulkan akses, segala itu, ya kurang lebih 5-6 tahun terakhir lah mulai banyak berkembangnya. Walaupun udah ada satu-satu yang kerjain sebelum-sebelumnya, tapi yang mulai aktif teman-teman sejawat bedah vaskular itu ya kurang lebih 5 tahun ke belakang. Jadi endovaskular ini adalah prosedur yang minimal invasif, dia dengan tusukan kecil aja. Jadi kita pakai nanti seperti kateter, kemudian wire, dan kita menggunakan fluoroskopi dan digital subtraction angiography atau yang disebut DSA. Nah, teman-teman kan belakangan ini mungkin sering dengar istilah ini DSA untuk kasus Dr. Terawan itu ya. Nah, DSA ini adalah digital subtraction angiography, itu udah memang biasa kita gunakan. Jadi ini ada suatu pencitraan ya. Jadi imaging, kita bisa melihat mendiagnosis satu pembuluh darah yang mana kalau kita nggak pakai ini, kita tulangnya kelihatan, ototnya kelihatan. Nah, ini substraksi dihilangkan secara digital sehingga kita cuma bisa lihat pembuluh darahnya aja, fokus ke pembuluh darahnya, yang mana alat-alat ini nanti kita pakai untuk membetulkan penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah tersebut. Nah, alat-alat ini endovaskular itu dimulai dari dokter radiologi intervensi di dunia yang kita kenal. Jadi dia bilang kalau jika tukang ledeng bisa kerjain apa aja sama pipa, maka kita juga harus bisa kerjain sama pembuluh darah. Itulah prinsip dia. Nah, alatnya seperti ini nih. Ada kateter seperti selang-selang kecil ini. Ini wire pemandu. Jadi kateter dan selang ini digunakan untuk melewati daerah sumbatan-sumbatan tersebut untuk menghantarkan balon. Jadi dilewatin, jadi kemudian balon itu dikembangkan untuk membesarkan yang sumbat tadi. Nah, banyak juga pasien yang datang, saya ini harus pasang balonnya, nah istilah pasang itu lagi, pasang itu sebenarnya enggak ya. Jadi balon kalau kita kerjakan endovaskular pada pasien akses, balon itu cuma untuk melebarkan yang sempit. Jadi misalnya dia penyempitan seperti ini, balonnya lewatkan pakai kateter, kemudian balonnya cuma meniup mengembang aja. Kemudian balonnya dikempeskan, dikeluarin semuanya, nggak ada yang ditinggalin di dalam tubuh. Kemudian endovaskular kita juga kenal stent, jadi kalau setelah dikembang, nanti dia bisa nyempit lagi, maka dipasang semacam penahan atau ring. Nah, stent-stent ini sering dikerjakan, teman-teman kenal mungkin pasang ring, jantung, gitu-gitu. Nah, ini kita kerjakan juga diakses di pembuluh darah kaki, misalnya pada penyakit PAD, pada penyakit vena-vena di dalam perut, ya. Kemudian kita juga ada teknik embolisasi, namanya. Embolisasi ini adalah suatu tindakan minimal invasif yang menutup, memblok pembuluh darah yang tidak sehat atau yang tidak normal, yang kita tidak inginkan lah. Kalau di akses, embolisasi ini bisa kita gunakan untuk menutup cabang-cabang dari simino yang mengurangi alirannya. Bisa kita gunakan itu. Walaupun pilihan lainnya adalah dengan operasi menutup seperti ligasi cabang, sepertinya. Embolisasi itu kita pakai alat-alat seperti ini ya. Alatnya yang tadi kan balon, ini sama, jadi kateter, wire setelah masuk ke tempatnya nanti kita tutup pakai spons seperti ini, kita tutup dengan alkohol, kita rusak pembuluh darahnya dengan alkohol, kemudian kita bisa juga rusak pakai dengan glue, kemudian bisa juga ditutup dengan menggunakan coil seperti ini. Nah, kita masuk ke
komplikasi yang umum terjadi nah, yang paling umum terjadi itu adalah salah satu yang umum terjadi yang kita dapatkan adalah trombosis dari avesan. Walaupun trombosis pada avesan ini dia tidak katastrofik gitu loh. Beda sama kalau graf. Kalau akses graf, dia trombosisnya itu cepat, langsung ketutup gitu. Dalam hitungan hari ini bagus, besok udah langsung hilang, nggak ada lagi. Itu kalau kita pakai pembuluh darah buatan atau graf. Tapi kalau pada avesan atau simino, dia gradual, nggak ada yang tiba-tiba kok desirannya tiba-tiba hilang, nggak ada yang tiba-tiba gitu lah. Karena dia nggak katastrofik kayak graf itu. Dia akan trombus itu akan terbentuk sendiri sedikit, dan sehingga akhirnya dia menutup. Nah, pada menutup itu pasien baru datang, itu yang bikin sulit. Karena kalau sudah ketutup, kita mau tembus seperti tadi, alat-alat tadi nggak bisa tembus lagi, susah. Makanya baiknya itu datang kontrol. Kita lihat, setiap berapa bulan kita lihat. Jadi permasalahan yang tadi ya, kerusakan dari simino itu, avesan itu, dia itu perlahan-lahan. Sehingga kalau teman-teman nggak pada kontrol, datangnya udah pada rusak, itu tindakan memperbaikinya cukup sulit di kita karena masalah kemampuan dokternya, kemudian fasilitas yang punya alat cath lab, punya alat DSA, itu nggak terlalu banyak. Nah, kemudian permasalahan lain yang di luar masalah medisnya adalah tindakan-tindakan itu tuh memerlukan alat-alat yang cukup. Kalau semakin rusak, semakin banyak kita perlu alat-alatnya. Sementara banyak teman-teman kita tahu kan menggunakan jaminan negara. Nah, jaminan negara itu memang pagu, biayanya itu nggak terlalu cukup lah, sehingga kita juga nggak terlalu leluasa menggunakan alat-alat itu gitu lah, sehingga berhubungan sama keberhasilan dari tindakannya. Nah, kalau ini saya tunjukkan bekuan darah itu seperti ini. Nah, itu biasanya kita operasi. Jadi kita punya pilihan nih. Jadi dokter bedah vaskular kita punya banyak modalitas dan kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi kalau memang lebih baik kita open seperti ini. Ya, begini bekuan darah itu tuh ketutup tuh siminonya tuh, ketutup karena itu. Nah, bisa juga kita sesuaikan dengan kondisi, misalnya kita masuk dengan cara endovaskular tadi. Nah, ini pasien saya 55 tahun ya, dia dengan trombosis avesan pada kubiti kiri. Ini avesannya sudah dipakai 3 tahun. Nah, datang sudah nggak nyala lagi. Nah, ini kita lihat ini, coba lihat gambar ini. Ini siminonya ya, ini sambungan tadi ke arteri. Ini sambungan arteri. Nah, ini lihat nih bekuan darahnya menutup kayak gini nih. Cuma sampai sini nih desirannya. Ini ketutup semua sama ini bekuan darah nih. Nah, ini yang saya bilang tadi, nggak ada yang sampai tiba-tiba segede itu gitu loh. Dia selalu perlahan-lahan. Nah, kalau sudah seperti ini, sulit kita. Ini saya masuk ya dengan endovaskular. Ini coba lihat, ini sampai sini aja yang tadi sesuai gambar USG-nya. Sampai ke sini. Nah, ini kita tembusin, kemudian kita pakai dengan obat khusus yang buat ngancurin pembuluh darah. Kemudian kita dorong, kemudian kita balon seperti ini, dibalon dikembangkan. Nah, itu nyala ya, sudah jalan lagi, lihat tuh terakhirnya. Nah, ini sebelumnya. Nah, lihat itu. Ini setelah tindakan. Siminonya bagus lagi, bisa dipakai. Nah, keuntungan endovaskular, kita nggak buat black kayak tadi contohnya gede itu. Dia hanya cuma tusukan aja, kita masuk lewat arteri radialis misalnya, atau kita masuk lewat tusukan di draining vein, atau dari jalan-jalan yang kita periksa dengan USG sebelumnya. Jadi keuntungannya,
hanya dia minimal invasif, nggak pakai operasi-operasi gede seperti itu. Nah ini lihat tadi ya, ini kita lihat sekarang udah bersih. Pasiennya ini bisa dipakai lagi, cuci darah lagi, normal lagi. Nah kemudian ada masalah satu lagi yang cukup banyak adalah Still syndrome. Still syndrome ini atau sindrom darah yang tercuri. Nah, kalau tadi teman-teman lihat gambar ini pembuluh darahnya disambung ke si Mino. Nah, sambungan ini itu dokternya harus benar-benar precise gitu loh. Kalau terlalu kecil sambungannya, ininya nggak bisa matang. Kalau terlalu besar, darah yang tadinya harusnya memperdarahi lengan, malah masuk ke sini semua gitulah. Jadi benar-benar harus pas banget. Nah, Still syndrome itu adalah darahnya tercuri, darah yang harusnya mengalir memperdarahi lengan, ini tercuri ke sana semua sehingga tangan yang di sini nggak dapat darah. Nah, dia ada gradasinya ya. Jadi yang mulai ada nyerinya itu pasiennya nyeri pada saat hemodialisis. Nggak dicuci dia nggak nyeri ya. Tapi begitu dicuci karena mesin narik darah ke tangan ini makin nggak dapat darah, dia makin nyeri. Jadi ada yang tolerable, ada yang udahlah masih oke, ada yang udah nyeri banget gitu loh. Nah, kalau stage 3 ini nggak cuci pun dia udah nyeri. Diam aja di rumah udah nyeri. Kalau stage 4 udah ada kerusakan jaringan di tangannya. Nah, ini saya banyak tindakan yang operasinya ini kita bisa khusus macam-macam lah pilihan operasinya. Tapi nanti saya tunjukkan kalau kita tindakan seperti ini pada endovaskular seperti apa. Yang kalau operasi ya pasti besar lah. Buka operasi segala, buka kita kontrol pembuluh darah, ada yang harus disambung, ada yang dipindahkan sambungannya, seperti itu. Nah ini ada pasien saya juga, saya kasihan sekali pasien ini, datang sudah seperti ini. Ini sama dokternya dibuat avesan di kubiti kanan. Nah ini juga nih yang jadi masalah. Saya nggak ngerti juga kenapa dibuat di kanan gitu loh. Karena sebaiknya lengan kanan itu kita betul-betul jaga jangan sampai ada akses di situ. Karena apa? Karena kecuali kalau pada pasien yang dianya memang kidal. Jadi dia memang aktivitas makan kidal, kita buatnya di kanan. Karena urusannya kalau udah seperti ini, maka kualitas hidup pasiennya itu luar biasa jatuh gitu loh. Nah, ini pasien hancur sudah tangannya karena darahnya ke sana, di sini nggak dapat darah. Terpaksa harus melakukan amputasi pada pasien ini. Nah, ini pasien saya juga 55 tahun dengan avesan di siku lengan kiri, dia stage 3. Dia udah nyeri ya, tapi dicuci nyeri, diem aja pun udah nyeri. Nah, ini udah beresiko bakal amputasi juga. Jadi avesan ini juga sebenarnya kalau nggak benar-benar dikontrol, ini komplikasinya luar biasa gitu loh. Bisa sampai amputasi. Nah, ini teman-teman lihat, ini saya masuk dari draining vein-nya ya. Ini nggak ada darah ke sana, semuanya darahnya ke atas. Nah ini lihat, semuanya darahnya ke atas, ke sini nggak ada. Nah kemudian saya lakukan bending, ya Miller bending ini udah biasa dokter udah kerjakan. Miller bending ini kita kecilin tuh si minonya. Nah ini sekarang teman-teman bisa lihat ini udah mulai ada, tadi nggak ada nih. Karena ini kita kecilin, yang ini kita kecilin, darah sekarang ngalir nih ke distal, ke tangannya. Nah, sampai ke ujung-ujungnya sekarang udah ada, tadinya nggak ada. Tadinya pasien ini kalau nggak datang kontrol, bahkan berakhir seperti pasien yang tadi tuh. Nah ini dari 1.500, 1.800 kita turunkan jadi 800 cc per menit dengan diikat tadi. Nah kemudian kita banyak juga masalah avesan yang nggak berhasil gede. Dia nggak berhasil gede. Nah, banyak masalahnya. Karena dia karena bekas-bekas
tusuk, awalnya tusuk ambil darah, tusuk ini, akhirnya dia terjadi scar. Scar itu pada venanya, jadi dia nggak mau gede, ya kan? Jadi venanya jadi tetap kecil, nggak mau gede. Nah itu yang buat dia akhir pas kita sambung pun nggak berhasil si Simino-nya. Nah untuk itu penting banget pertama teman-teman itu kalau sudah ada akses, kita selalu buat akses itu paling baik di lengan tidak dominan atau di tangan kiri. Maka di lengan kiri itu jangan ditusuk-tusuk, jangan ambil darah, jangan ini, karena bekas tusukannya itu, tusukannya sih nggak apa-apa, tapi proses penyembuhannya ditakutkan terjadi fibrotik atau scarring yang buat dia jadi nggak mau gede, nggak mau besar. Jadi yang kedua juga selalu USG. USG itu penting banget, terutama di kondisi masyarakat kita ya, yang memang selalu ditusuk-tusuk terus tuh, datang ke kita juga udah sebelumnya udah ditusuk ambil darah, nah, kita tuh harus USG. Keberhasilan itu salah satunya ditunjang dari USG. Makanya teman-teman nanti ya harus sudah mulai bisa cerdas juga kalau dokternya nggak kerjakan USG. Nah, coba pertanyakan gitu, baiknya sih di USG. Ini di ESVS 2018, bahkan dia kelas 1 ya, ini EBM ya, Evidence Based Medicine. Kelas 1 itu kelas paling tinggi. Jadi sebelum mengerjakan USG untuk kreasi dari vascular access. Nah, kemudian duplex itu recommended dari first line pertama kali USG dulu, kalau ada masalah apa-apa USG dulu, ini juga kelas 1 level B. Jadi dua-duanya itu udah kelas 1. Nah, jadi kalau pada pasien yang kayak gini nih, nggak matur kayak gini, kecil, kita bisa lakukan balloning juga. Dia bisa dipakai langsung. Kemudian masalah satu lagi adalah aneurisma, kemudian berkelok-kelok membesar dan pseudoaneurisma. Jadi nanti ada masalah benar-benar aneurisma. Benar-benar aneurisma itu biasanya gede semuanya. Kalau aneurisma palsu atau pseudoaneurisma itu akibat robek. Pembuluh darahnya itu robek kecil, kemudian darah keluar ke jaringan, jadi dia melendung. Buat kayak itu kayak melendung. Nanti kita lihat. Kemudian kalau dia ada aneurisma, berarti kebayang nggak teman-teman? Ada aliran yang kencang tadi. Kemudian kenapa bisa menggelendung? Berarti ada sumbatan di atasnya, gitulah. Nanti kita lihat juga. Jadi kalau dia benar-benar melendung, kita harus betulin dulu sumbatan di atasnya. Kemudian aneurismanya kalau dibiarin juga nggak apa-apa. Tapi kalau pseudoaneurisma itu harus kita betulin. Karena yang tadi, foto-foto yang tadi, yang pertama itu semuanya karena akibat dari pseudoaneurisma. Karena pseudoaneurisma itu pecah pembuluh darahnya. Nah ini, lihat ini. Ini pseudoaneurismanya. Ini juga pasien kita karena ditusuk langsung di paha. Jadi bahaya juga, tuh tusuk langsung itu bahaya. Karena kalau arteri yang kena, kemudian arterinya tidak dikontrol dengan baik, itu terbentuk pseudoaneurisma, pecah jadi ke jaringan. Nah ini kalau pecah ya darahnya kayak tadi. Nah ini dia ada belendungan seperti ini. Kita bisa lihat pakai USG. Nah dia melendung seperti ini, yang mana darahnya ini kita bilang yin yang sign ini, yin yang sign. Jadi ada merah sama birunya karena turbulensi di situ. Nah, ini coba kita lihat, bengkak tangannya seperti ini. Nah, ini saya tidak buru-buru beresin bengkaknya, tapi kita lakukan angiografi dengan DSA, kita lihat ini ada sumbatan di sini. Dia dulu pernah pakai selang yang langsung ditusuk di subclavia. Setelah kita besarkan, seperti ini, alirannya lancar, coba lihat tangannya sekarang. Tangannya jadi kempes. Dan ini terserah pasien, kalau dia mau dikecilin boleh, kalau dia nggak mau, nggak ada masalah, nggak usah dikecilin juga. Nah, berbeda nanti sama yang pseudoaneurisma. Nah, seperti ini pseudoaneurisma. Ini kita nggak kasih pilihan boleh apa enggak, karena ini resiko pecah. Ini harus kita betulin. Ini setelah dibetulin, dia lancur, pasien tuh pakai lagi Simino-nya. Nah, ini juga lihat ini ada aneurisma
seperti ini. Nah, aneurisma ini juga kenapa ya kalau seperti ini, ada 2 biji seperti ini, itu karena proses tusukan kanulasi. Makanya kita selalu edukasi ke banyak pasien, ke teman-teman perawat cuci darah, dia hemodialisa. Kalau bisa jangan tusuk di situ melulu. Kebayang nggak satu panjang ini ditusuknya di sini terus. Kalaupun pindah nanti pindahnya di sini, pindahnya di sini. Jadi pindahnya di kulit sini gitu doang. Nah, kadang pindahnya di kulitnya di sini, tapi kan di dalamnya di situ-situ doang gitu loh. Sehingga dia jadi lemah dindingnya. Lemah dindingnya terbentuk jadi pseudoaneurisma seperti ini. Nah, ini setelah dibetulkan. Jadi kalau pseudoaneurisma biasa kita ini. Nah, ini kayak tadi juga, ini boleh nggak dibetulin? Ini saya berkeras untuk dibetulkan. Kenapa? Kalau yang ininya tuh nggak ada masalah, tapi teman-teman coba lihat yang ini nih. Yang ini nih. Ini bekas tusukannya. Ini adalah aneurisma, ini adalah pseudoaneurisma yang gampang bisa pecah. Makanya kita betulin, kita rapihin kayak gini. Nah, yang setelah begini nih pasien dipakai terus lancar aksesnya. Nah, kemudian ada juga masalah, mudah-mudahan sempat waktunya ya, Dr. Lia ya. Ini ada stenosis central vein atau stenosis vena central. Ini juga satu aja dok, apa-apa. Masalah yang sering banget juga. Kenapa? Karena kita terbiasa pakai selang lama. CDL itu ada 2 macam ya. Nah, ini seperti ini. CDL ini ada 2 macam. Satu selang yang ditanam yang lumayan agak lebih aman lah. Satu lagi tuh yang non tunnel, yang nongol-nongol itu. Yang nongol itu tuh sering kita bilangnya tuh ke pasien tuh boleh 3 bulan, boleh 3 bulan. Yang ini boleh setahun, boleh 2 tahun. Nah, itu kadang menyesatkan gitu loh. Karena dari IFU, Instruction for Use dari pabriknya aja, bilang CDL yang non-tunnel itu cuma boleh 2 minggu. Maksimal tuh 3 minggu. Bahkan di guideline Kadoki, coba baca Kadoki, vascular access, bahkan yang non-tunnel itu nggak boleh dibawa pulang. Jadi kayak orang pasang infus gitu loh. Jadi dia pasang infus, ada nggak orang pulang rumah sakit infusnya masih ada? Nggak ada, dicabut. Nah, di kita, pasien yang CDL itu dibawa pulang. Ya. Nah, CDL yang non-tunnel itu lebih bahaya lagi. Kalau ini kan ditanam. Ini ada cuff-nya nanti yang jadi dagingannya. Kalau yang nangol itu dia berarti kebayang nggak ada hubungan langsung ke pembuluh darah di sini nih. Makanya tadi dokter Tony bilang infeksi segala macam karena dia memang langsung kena masuk pembuluh darah dari selang ini ke sini kalau kita pakai yang keluar-keluar itu. Nah, yang jadi masalah di kita juga banyak. Kan nggak banyak rumah sakit yang mau mengcover untuk dipasang tunnel ini. Itu yang jadi masalah juga salah satunya karena berkaitan dengan pagu biaya. Nah, kemudian setelah itu jadi teman-teman kalau bisa CDL yang non tunnel itu untuk akut aja. Karena non tunnel banyak yang bisa pasang. Dokter anestesi bisa, dokter nefrolog segala macam bisa kan. Jadi banyak yang bisa gitu loh. Jadi kalau dia perlu cuci darah, perlu pasang daripada tusuk langsung pasang dulu CDL. Nggak lama kita ganti sama selang yang seperti ini. Nah, gimana kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri, pasien di situ jarang yang pakai selang. Karena mereka dengan kontrol yang bagus pada dia CKD stage 3, stage 4, dia sudah datang ke dokter bedah vaskular untuk dibuat simino, karena simino tadi nunggu matangnya 2 bulan. Belum lagi USG, belum lagi kalau kecil latihan dulu gitu lah. Jadi belum perlu cuci dia udah pergi ke dokter dibuatkan. Begitu dia perlu cuci, udah ada nih, siminonya udah jadi. Nah, beda sama kita, pasien kita, kalau belum perlu cuci, nggak ke rumah sakit, maka terpaksa kita pasang selang memang. Nah, cuma selangnya, yaitu jangan kita ini, memang kalau bisa selang itu sebentar mungkin lah. Kalau jadi tempat kita tuh, kita udah komitmen selang tuh nggak boleh lama-lama. Jadi bahkan kalau di tempat kita tuh begitu pasien datang, kita langsung pasang CDL tunnel, nggak pakai yang non tunnel lagi.
Kita pakai langsung yang tunnel ini karena ini lebih aman. Ini kan ketanam semuanya. Ini nanti akan jadi daging di sini, jadi kuman nggak ada yang bisa masuk. Kemudian ini nggak gerak-gerak. Nggak gerak-gerak, jadi ini nggak goyang-goyang, jadi nggak ngerusak juga. Walaupun tetap resiko pemasangan itu, resiko central vein stenosis itu gara-gara selang-selang ini. Nah, satu lagi yang bikin jadi masalah banget adalah selang yang non-tunnel tadi dipasang langsung di subclavia sini atau di sini. Kenapa? Karena kita lihat ini aliran tangan. Aliran vena tangan ngalirnya di sini. Nah, teman-teman bayangkan kalau seandainya ini ditusuk langsung di sini. Bekas tusukannya itu kan pasti akan scarring, akan fibrotik gitu loh. Begitu kita buat simino, darah di sini itu ketumpuk di sini atau ke sini gitu loh. Nggak bisa ngalir. Yang tadi yang saya bilang 1000 cc, 1500 cc semenit, kebayang nggak ngelewat ke sini nggak bisa. Akhirnya dia balik lagi ke tangan, tangannya jadi bengkak, atau dibalik ke atas ini, mukanya juga jadi bengkak. Nah, kita lihat ini pasiennya. 60 tahun dia dengan AV sandi lengan kiri. Ini lihat tangannya bengkak, lihat wajahnya juga bengkak tuh. Tuh bengkak. Nah, ini kita lihat nih. Ini saya masuk lewat draining vein tempat siminonya, ini segede ini. Kenapa? Karena di sininya macet. Nah, ini nih macet nih di sini. Kenapa? Karena dia pernah pasang selang langsung di subclavia sini nih. Alirannya mengalir ke atas, ke muka, makanya wajahnya bengkak, sama lihat ini, balik lagi semuanya ke... Nah, gimana kalau kita pakai cuci? Yang kalau kita pakai cuci, kebayang nggak darah yang banyak tadi, sampai sini nggak masuk, yang udah dicuci, nggak masuk, balik lagi, nanti kesedot lagi sama mesin. Itu namanya resirkulasi. Jadi kualitas cucinya juga nggak bagus. Nah, ini kita lakukan balloning. Seperti ini nih, kita lebarkan, ya. Nah, ini hasilnya lancar. Lihat tangannya balik lagi normal. Nah, yang jadi masalah kalau central vein ini, dia nyempitnya lagi tuh cukup cepat gitu loh. Karena kan kita nggak pasang ring penahan. Jadi yang kita balon itu, kita nggak boleh pasang ring gitu lah. Karena ringnya itu ring gede-gede, kemudian harus ring vena khusus, karena aliran kenceng nanti takut ringnya itu nyoblos ke jantung. Atau ada terbentuk stenosis, trombosis, atau stenosis justru di dalam ring. Itu yang bikin dulunya orang pasang, tapi sekarang udah mulai ditinggalin. Makanya paling baiknya gimana ya? Paling baik jangan pasang selang lama-lama. Jadi selang itu cuma untuk bridging aja, apakah mau beralih ke CAPD kah, apakah mau jadi akses buat simino, jangan berlama-lama. Jadi segera mungkin kita langsung pakai ini. Selang tuh nggak usah dia lama-lama. Apalagi kalau selangnya selang non-tunnel yang keluar-keluar itu, jangan lama-lama. Jangan juga kita kasih tahu ke pasien kita ini bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Karena apa? Karena dari instruction for use-nya aja cuma bilang 2 minggu, 3 minggu. Gitu. Yang tunnel itu, yang kita bilang bisa setahun, 2 tahun. Memang iya, pasien tuh ada yang pakai 2 tahun, ada yang pakai 5 tahun, ada. Tapi dia nggak nganjurin gitu loh. Karena benda asing di badan kita segitu lama, di pembuluh darah, nanti pembuluh darahnya rusak. Karena kalau udah rusak, jadi yang kayak gini tuh, ngecil lagi, balon lagi, ngecil lagi, balon lagi. Jadi dia berkali-kali. Nah, kemudian saya cerita sedikit tentang kita selamatin Simino ya. Ini pasien saya, ini 55 tahun, dia awalnya udah pakai ini ya, Simino kiri dibuat sama dokter, bukan saya. Ini saya cuma masalah komplikasinya aja. Ini dibuat, kemudian udah dipakai sekitar 6 bulan, 7 bulan, macet. Sama dokternya dipasang selang non-tunnel nih, kemudian dibuat di sini terlalu cepat nih. Nah, dibuat yang di kanannya pun nggak jadi. Jadi dia kebetulan datangnya kita lakukan USG, kemudian kita masuk ke usaha penyelamatan. Nah, ini saya masuk lewat radial arteri, lihat ini.
Dan ini yang di sini ya. Yang ini emang nggak bisa. Macet di sini. Kemudian kita lakukan ini, kita tembusin, kita balon. Nah, ini lihat, lancar lagi. Nah, ini ada satu pasien lagi nih. Ini juga gitu kasusnya. Ini lihat, ini nggak ada sama sekali. Ini udah hampir sebulan ini dia nggak cuci nih. Ini kita usaha tembusin sampai akhirnya ya. Nah, ini kita balon sampai akhirnya nyala lagi tuh. Nah, jadi kalau kita memikirkan jangan terlalu cepat kita abandon, kita tinggalkan ini si akses. Coba kita cari dulu apa chance-nya, ada kemungkinan nggak kita selamatkan. Karena apa? Karena kayak pasien tadi itu kita buat baru pun prosesnya itu kebayang nggak pasien harus pasang selang lagi, ya pasang selang lagi itu dengan segala resiko lagi tuh, resiko infeksi, resiko stenosis. Kemudian kita buat lagi yang baru nih, yang baru itu juga belum tentu jadi gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita pertahankan itu si Mino. Ini ada satu kasus pasien juga, dia udah dipakai 5 tahun nih. 5 tahun, tapi 5 tahun itu dia tetap datang ya. Jadi kita bolak-balik aja daripada pilihan satu laginya ya tadi mulai dari awal pasang CDL, buat lagi yang baru, belum tentu jadi juga yang barunya gitu loh. Nah, ini pasien ini kita lihat ya. Ini pertama kali datang lihat seperti ini. Yang ini nih kecil. Ini tuh nggak lurus gitu lah. Si perawat HD-nya nggak bisa nusuk. Mana ini alirannya kecil gara-gara di sini. Si perawat HD-nya nggak bisa nusuk nih. Nah, kemudian kita lihat nih. Kita udah usaha masuk, ini kateternya. Masuk. Nah, kemudian kita tembusin, kita buat ke arah yang rata. Nah, ini lihat sekarang hasilnya. Oke. Nah, dia dicuci lagi nih. Yang tadinya harusnya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, tindakan kedua ada sekitar kurang lebih tadi itu ya kurang lebih setahun ya, mau deket setahun lah. Datang lagi udah rusak lagi gitu lah. Tapi tetap kita lihat ini yang tadi, ini nih lihat nih, yang tadi yang udah kecilin rusak lagi. Yang tadi ada jalan gede hilang lagi gitu loh. Nah, ini kita tembusin lagi nih, kita buat jalannya ke bawah lagi ke baru. Bagian tadi kan di atas ini. Kita cari lagi jalan baru, ini kita baloning. Nah, kemudian ini hasilnya. Lihat, ini sekarang dia udah ngalir ke bawah sini. Ke sini. Nah, dia cuci lagi. Ini udah rata. Cuci lagi. Nah, ini datang lagi. Udah rusak lagi, gitu lah. Tapi, walaupun begini, coba ini yang tadi, ini tandain teman-teman ya, gambar ini. Ini rusak lagi, lihat. Ya kurang lebih sekarang 8 bulanan lah. Rusak lagi. Nah, ini kita tembusin. Tembusin lagi, kita baloning. Lihat ini, sekarang ada lagi, itu ngalir sampai lanjut. Nah, sekarang ini pasiennya masih tetap HD. Nah, jadi pasien ini tuh udah 5 tahun pakai si Mino ini. Nah, dia baiknya apa? Dia datang kontrol ada masalah dia datang kita betulin, dia masalah dia datang kita betulin. Nah, ini udah 5 tahun, mungkin kita harapkan terus-terusnya tuh selama masih bisa, ini aja nggak usah buat baru lagi gitu lah. Ada satu lagi pasien kita juga udah digunakannya 6 tahun nih, si bapak ini 6 tahun datang dengan masalah udah blok total di sini. Nih teman-teman lihat udah kecil banget, nggak bisa lagi. Saya ini calcified nih di sini, udah kayak tulang, saya nggak bisa tembusin lagi.
Nah, saya nggak bisa tembusin lagi, tapi kita nggak mau putus asa, kita buatkan sambungannya baru gitu loh. Ini sambungan yang lama, di sini rusak yang ada kayak calcified itu, ini saya buat lagi aja sambungan baru di sini. Nah, esok paginya dia langsung pakai buat cuci. Nah, sehingga pasien ini sekarang cucinya masih pakai Simino yang lama, di sini nih. Yang sambungan baru kita buat lagi ke sini, gitu, dia masih pakai yang lama. Nah, ya kita harapkan masih bisa terus lama dipakai di sini sampai nggak, kita tuh nggak bisa selamatin lagi lah, udah rusak. Jadi baiknya apa? Pilihan satunya lagi ya berarti ulang lagi dari awal kan, pakai selang lagi dengan segala resikonya, buat lagi di tempat yang baru, nunggu matang lagi. Iya, kalau berhasil nyambung itu tadi ada resiko, yang tadi semua itu ada resikonya kan, resiko pseudoaneurisma, resiko Still syndrome, segala macam. Nah, lebih baik kalau kita bisa sekuat tenaga mungkin kita selamatkan sehingga dia bisa dipakai berlama-lama, bertahun-tahun. Nah, kesimpulan, akses vaskuler itu sangat menentukan baik buruknya kualitas cuci darah. Jadi kalau memang sangat menentukan, lah seberapa berharga sih bagi kita gitu loh, bagi pasien terutama. Makanya selalu aware gitu loh. Kontrol rutin berkala setiap 3-5 bulan. Karena apa tadi yang saya katakan tuh, kalau avesan nggak ada yang tiba-tiba mati, hilang desirannya, nggak ada. Dia selalu gradual. Nah, saya selalu anjurkan datang kontrol 3-5 bulan lah, kalaupun nggak ada keluhan. Kenapa kita bisa lihat tuh masalahnya dari awal? Karena kalau dari awal gampang kita betulinnya gitu loh. Nggak kayak yang tadi itu sebenarnya udah cukup sulit. Ditambah lagi dengan jaminan negara. Jaminan negara itu juga kita jadi nggak leluasa. Jadi banyak yang harusnya kalau misalnya kita banyak modalitas, ada alat-alat macam, ada microwire, ada misalnya suction thrombectomy, segala macam, kita nggak bisa pakai. Sehingga kalau teman-teman menganggap penting si Mino, jalur hidupnya, ya harusnya care gitu loh. Kalau kita punya mobil, kita pingin mobil kita ini bisa dipakai bertahun-tahun. Kita tiap bulan, 3 bulan kita pergi ke servis, kita ganti oli. Nah, tapi ini pasien-pasien cuci darah, kadang kita ngarepinnya tuh lama nih, bertahun-tahun, tapi nggak pernah datang kontrol rutin. Datang kontrol rutin kalau sudah ada masalah, apakah dia desirannya hilang, atau ada benjolan kebentuk, atau seperti itu. Nah, itu yang kalau bisa kebiasaan itu yang harus dihilangkan lah. Kontrol rutin 3-5 bulan. Kenapa? Karena kita bisa lihat masalahnya dari kecil. Sehingga ngebetulinnya juga gampang dengan sarana dan kondisi kita yang saat ini seperti ini gitu loh. Sekali buat Simino kalau bisa selama-lamanya kita pakai. Nah, penting juga teman-teman buat hubungan yang baik dengan dokter HD, dengan perawat HD, karena mereka yang ngerti. Kalau mereka udah nganjurin ini datang kontrol ke dokternya, ya jangan malas ngurus rujukan ini malas gitu. Jangan kayak gitu. Kalau dokter udah suruh datang cepet. Malah nggak disuruh pun kalau bisa datang kontrol, kita biar bisa benar-benar ini. Sekali kita buat, kalau bisa kita pakai seumur hidup. Nah, akses avesan yang rusak, ya dengan hilang desiran atau membengkak segala macam, kita masih bisa betulin loh. Kita masih bisa selama dia nggak terlalu rusak. Kalau dia udah rusak banget ya memang nggak bisa. Nah, nggak bisa kita baikin tuh tadi karena memang udah terlalu parah. Satu lagi memang modalitas kita peralatannya, kemudian sarananya yang saat ini memang masih terbatas lah untuk kita yang masalah jaminan negara seperti ini gitu loh. Nah, saya rasa itu saja kesimpulan saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini. Banyak terima kasih kepada teman-teman KPDCI, Dr. Lia. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.